Mmm, Melanjutkan dari apa yang kita bahas di minggu bukan hari Minggu, Rabu yang lampau tentang waktu Tuhan, ya. Waktu Tuhan itu adalah waktu bagaimana Tuhan, dengan setiap timing-nya dan dalam kerajaan Allah ya, itu diberitahukan kepada kita melalui Roh Kudus, ya. Cuman masalahnya adalah kita ini di bawah kolong langit, ya terutama bagi mereka yang belum lahir baru. Dan meskipun sudah lahir baru tapi mereka belum sungguh-sungguh masuk ke dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap yang di bawah kolong langit selalu ada roda yang berputar, ya. Ada waktu menanam, ada waktu menabur, ada waktu lahir, ada waktu kematian dan sebagainya. Seperti satu siklus dan itu menjadikan setiap manusia ada dalam perbudakan ternyata. Perbudakan waktu di antaranya. Dan bahkan perbudakan kebinasaan. Tetapi sebetulnya Tuhan hendak membawa kita masuk ke dalam waktunya. Nah, padahal sebetulnya yang Ia inginkan adalah kita masuk dan mengetahui isi hatinya. Namun, Ia mesti menunggu waktu. Bagaimana setiap anak-anak Allah mau dengan taat, mau dengan sungguh-sungguh, dan mau dengan rela hati masuk ke dalam waktunya ini. Dan mari kita bahas sekarang dalam sub yang ketiga, bagaimana ternyata Ia menantikan manusia untuk masuk ke dalam kerinduan hatinya. Mengapa seringkali Dia membiarkan janjinya seolah-olah tidak tergenap? Ya, Dia udah berjanji bagi mereka yang dipimpin Roh Kudus, bagi mereka yang sudah mendengar suara Tuhan, tentu saja Tuhan memberikan janji-janjinya yang begitu berharga. Dan lewat janji itu kemudian kita mendapatkan pengharapan dan sukacita, namun kok belum tergenapi, mengapa? Seringkali Tuhan memerlukan waktu untuk menunggu kesiapan si penerima janji. Abraham ditunggu sampai tubuhnya, oke, bentar, sampai tubuhnya sudah mati atau impoten, baru menerima anak yang dijanjikan, yaitu Ishak. Pada kesempatan lain, ia memerlukan adanya iman yang harus bertumbuh di dalam si peminta untuk dapat mengabulkan permohonannya. Dia sering pula memerlukan hadirnya tangan Allah, yakni seorang yang dapat diutus mewakilinya di bumi untuk menolong seseorang. Jadi ada 3 poin di sini bahwa ia menunggu waktu bagaimana manusia masuk ke dalam kegenapan janjinya itu, ya. Contohnya Abraham menunggu sampai tubuhnya sama sekali tidak berdaya, baru Tuhan memberdayakan tubuhnya. Baru kemudian Abraham beroleh Ishak. Ia juga perlu menunggu adanya iman yang bertumbuh dalam diri peminta, si peminta. Peminta mujizat, peminta kesembuhan, peminta pemulihan, untuk dapat mengabulkan permohonannya. Iman yang ditumbuhkannya berupa apa? Ia mesti bicara, ia mesti ngomong, dan orang itu, si penerima janji itu, mesti dengan percaya dan mau melangkah dalam iman. Baru Tuhan genap. Dan dia memerlukan tangan, ya, memerlukan mitra kerja, memerlukan teman sekutunya. Ya, Tuhan itu memerlukan teman sekutu agar setiap orang yang bisa diutus olehnya mewakili dia untuk menolong seseorang yang sedang meminta pertolongan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita buka ayat. Kejadian 18 ayat 1. Silakan dibaca dimulai dari Ibu Lan. Silakan. Ibu Ibu Lan apa Ibu Dina dulu? Oh, boleh Ibu Lan, silakan Ibu Lan. Ya, silakan. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itu Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Terima kasih Ibu Dan. Roma 4 ayat 18. Silakan Ibu Dina. Oke, Pak. Iya. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terima kasih Bu Dina. Lukas 18 ayat 6. Silakan Ibu Ketua Kelas. Ada? Ya, Ada dong. Ya, terima kasih Bu Made. Lukas 16 ayat 6, kata 18. ayat Nah, 18, iya ya Pak, iya, bacanya iya, nggak iya. apa-apa. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapatkan iman di bumi? Terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Mari kita lihat ayat-ayat ini ya, 3 ayat ini menjadi ayat dasar dari bagaimana Tuhan menunggu manusia, betulnya. Bagaimana ia menunggu iman tumbuh. Dan yang ketiga, bagaimana ia menunggu seseorang tampil sebagai mitra kerjanya. Wah, ini ya 3 poin ini penting. Dan mari kita lihat ayat ini di Kejadian 18 ayat 1. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Mamre. Lalu kemudian ya, ia kemudian ketika berjumpa dengan Abraham, salah satu dari ketiga orang ini kemungkinan besar Tuhan ya. Saya bilang kemungkinan besar karena kita nggak mencatat dengan jelas. Nah, firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan. Nah, jadi ini rangkaiannya jelas bahwa ternyata apa namanya? Bahwa ketika Tuhan hendak memberikan satu jawaban atas setiap pergumulan seseorang, ya, atau ketika Tuhan hendak memberkati seseorang, atau ketika Tuhan hendak membuka jalan yang tertutup, terlebih dulu ia nyatakan soal waktu, yang mau saya jelaskan soal waktu yang sangat persis tepat pada waktu yang telah ditetapkan, tahun depan. Jadi Tuhan ada kalanya memberikan satu keputusan dan itu sudah ditetapkan tahun depan. Satu angka yang sangat presisi tahun depan, ya. Tapi tahun depannya entah itu bulan apa. Tapi lihat ini, aku akan kembali mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, artinya ada satu perjumpaan pribadi lagi mungkin kepada Abraham ya. Apa yang akan Tuhan nyatakan kepada Abraham? Dia akan menjumpai lagi. Ini eh, perjumpaan Tuhan dengan Abraham. Nah, setelah ini apa yang akan terjadi pada waktu itu? Ya, pada waktu Tuhan sebetulnya menemukan Abraham, yang terjadi adalah Abraham lebih dulu punya satu inisiatif. Wah, inisiatif apa? Inisiatif untuk punya anak dari Hagar. Dan ini sebetulnya bukan anak perjanjian. Barulah kemudian pada umur 100 tahun kurang lebih atau 99 tahun tepatnya ya, di dalam Roma 4 ayat 18 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, pada kenyataannya Abraham itu mempunyai badan yang sudah renta. Oh, renta ya 100 tahun mana mungkin punya anak, betul? Secara medis nggak mungkin, sudah renta itu, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang difirmankan. Lihat ini, hanya jika kita telah menerima firman yang jelas dari Tuhan, yaitu remanya yang langsung ditujukan kepada kita, maka kita punya alasan untuk berharap. Tapi kalau nggak ada alasan, alias nggak ada rema yang langsung ditujukan kepada kita, maka kita ngarepin bukan berharap.
dengan kekuatan dari Tuhan, tapi kita ngarepin dengan iman kita. Nah, ini beda teman-teman. Kalau ngarepin dengan iman kita, kita akan menjadi kecewa jika apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Terlebih dulu kita mesti mendengar firman Tuhan. Dan secara presisi, baik waktunya, baik bagaimana caranya, baik kemudian dia bilang sesuatu untuk kita melakukan bagian-bagian kita. Kita mesti mendapatkan firman yang jelas agar kita punya dasar untuk berharap. Sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, ditulis di sini, dalam hal apa? Dalam hal soal jasmania, bukan soal rohania. Karena yang rohania, Abraham telah mendapatkan dari Tuhan berupa apa? Remai, berupa firman, berupa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan apa yang telah ia dapatkan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ishak dilahirkan pada saat Abraham umur 100 tahun. Dan Sarah sudah tertutup kemungkinannya untuk melahirkan anak. Bahkan punya hamil pun, bahkan bisa hamil pun, itu nggak mungkin. Jadi teman-teman, kalau kita masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah, dimensi realitas kerajaan Allah, waktu kerajaan Allah, waktu di bumi, mungkin kita mengalami begitu banyak tantangan-tantangan. Tidak ada jalan yang terbuka. Tidak ada dasar untuk berharap. Secara jasmania, kita bukanlah siapa-siapa. Secara kelemahan tubuh, secara kelemahan kita bisa nggak bisa berharap banyak. Tapi sebetulnya kalau kita masuk di dalam setiap realitas kerajaan Allah dan firman-Nya, kita masuk ke dalam supranaturalnya kerajaan Allah dan mujizatnya. Maka bisa dikatakan bahwa kalau kita punya iman, ya, punya firman, kalau kita mengetahui dengan jelas dasar berharap, maka itulah landasannya kita bisa mendapatkan setiap mujizat yang kita dapatkan dari Tuhan. Lukas 18 ayat 6. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan Tuhan dikatakan begini, apakah ia mengulur-ngulur sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi Tuhan segera akan memberikan kepada setiap orang yang berdoa siang dan malam kepadanya jawaban doa. Pasti ia akan berikan jawaban doa. Tapi jawaban yang ia berikan belum tentu jawaban yang kita ingin dengar. Nah, ini dia teman-teman ya. Jawaban yang ingin kita dengar bisa jadi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang pasti dikatakan bahwa ia tidak mengulur waktu. Ia segera membenarkan setiap orang yang berseru-seru kepadanya siang dan malam. Pertanyaan saya, orang yang berseru kepadanya siang dan malam, setiap orang di dunia ini yang beragama, oh ya, pasti berseru siang dan malam kepadanya. Tapi yang mana yang ia dengarkan? Yang mana yang ia akan genapi? Yang mana yang akan ia berikan jawaban? Yaitu kepada orang-orang yang mengetahui rencana Tuhan. Orang-orang yang mengetahui persis waktu Tuhan. Yang sedang ia rencanakan. Dan kemudian orang-orang itu dibenarkan masuk ke dalam waktunya Tuhan untuk menjadi apa? Mitra kerjanya di muka bumi ini. Dan kalau Tuhan sudah menjadikan kita mitra kerja di muka bumi ini, bukankah kita menjadi orang-orang yang terpilih dari sekian banyak orang dan sebagian banyak bangsa? Lalu apa kelebihannya? Bukan menjadi sombong, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi kelebihannya adalah kita sedang dipilih untuk menjadi mitra kerjanya untuk memberkati orang lain yang sedang berkesusahan, yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan. Bisa jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang menjadi mitra kerja Tuhan. Tuhan akan dorong kita untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat, dengan kumpulan orang yang tepat yang sedang mereka tunggu adalah rema dari Tuhan atau bukti-bukti keberadaan Tuhan. Dan ketika kita menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini, mereka menanti-nantikan Tuhan yang datangnya kita dan mereka bersyukur buat Tuhan menjamah mereka. Dan disitulah awal mula pertobatan dan pemulihan. Teman-teman, meskipun kita mungkin mengalami banyak masalah,
banyak pergumulan. Tapi kalau kita dijadikan Tuhan sebagai mitra kerjanya, dan kita memulihkan orang-orang, dan kita memberikan kelepasan kepada orang-orang, dan bahkan kita berdoa bagi orang-orang untuk mendapatkan berkat-berkat yang melimpah. Tapi kok Pak, saya ini kok masuk ke dalam berbagai macam tekanan, pergumulan yang lebih hebat dari orang-orang yang saya doakan. Mereka duluan lebih dapat kemerdekaan dari Tuhan, mereka lebih duluan dapat kesembuhan. Lawang saya ini kok masih belum-belum aja gitu Pak. Kenapa Pak? Nah, karena kemudian yang terjadi adalah kita perlu masuk menjadi hamba-hambanya yang masuk ke dalam seluruh kedetailan atau ke apa namanya ya, ke rencana Tuhan yang begitu detail, rencana Tuhan yang begitu menyeluruh, rencana Tuhan untuk bangsa-bangsa, rencana Tuhan untuk jiwa-jiwa yang sangat Dia pilih lebih banyak untuk mereka dijadikan sebagai mitra kerjanya kembali di muka bumi ini. Nah, teman-teman, yang Tuhan rindukan sebetulnya apa? Sahabat. Sahabat, bukan peminta-minta saja. Yang ia butuhkan bukan cuma orang-orang yang berdoa, tapi sahabat yang mengerti isi hatinya. Semakin banyak sahabat yang ia munculkan di muka bumi ini, maka relevan dengan apa yang kita bahas dari Rabu, bahwa urusan kebahagiaan di dunia, bahwa urusan kekayaan di dunia ini, bahwa urusan bagaimana kita mendapatkan begitu banyak cita-cita yang tergenapi, doa-doa yang terjawab di muka bumi ini, bahkan kesengsaraan, bahkan penderitaan itu bukan menjadi satu hal yang menjadi faktor yang terutama dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Contohnya bahwa kalau banyak penderitaan berarti ada kutuk-kutuk di dalam. Kalau ada sukacita berarti orang itu diberkati Tuhan. Enggak, semestinya seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bukan patokannya seperti itu. Kasih ya, berapa banyak dari kita yang kemudian melihat ada orang-orang yang begitu diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, kepemilikan, punya mobil, punya rumah, punya sawah, punya kebun, punya pekerjaan yang luar biasa. Dan kita iri kepada orang itu. Padahal sebetulnya yang diberkati lebih sebetulnya adalah mungkin bagi orang yang berkekurangan. Mungkin bagi orang yang makan hanya pas-pasan, tapi hidupnya penuh dengan rangkaian mujizat demi mujizat. Kenapa? Karena kemudian Tuhan tidak ngomong soal bagaimana rekening kita sebanyak apa, kita bisa jaminan masa depan punya apa, tentang sekolah bisa anak sekolah bisa spek luar negeri. Bukan jaminannya seperti itu. Ingat, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit selalu ada masanya. Kalau kita mempunyai kebahagiaan sesaat, ya, kebahagiaan ya yang kita bisa nikmati, nikmatilah selagi bisa. Karena biasanya nggak kekal, yang namanya di bawah kolong langit itu nggak kekal. Nah, maka dari itu kejarlah apa yang sedang Tuhan rencanakan, bahwa kita kalau mengerjakannya kita masuk ke dalam waktunya Tuhan. Sekarang yang terjadi adalah bagaimana kalau pekerjaan Tuhan itu tertahan. Tertahan oleh siapa? Selain oleh manusia yang tidak mau masuk ke dalam waktunya Tuhan, selain manusia yang malas untuk mengetahui waktunya Tuhan, juga karena ada apa? Tertahan karena ulah si iblis yang hendak meniadakan rencana Tuhan. Itu rencana pemulihan, rencana kebangunan rohani, rencana kesembuhan. Mengapa ia menghalangi? Dan siapa yang ia halangi? Yang pertama mungkin yang ia halangi adalah setiap mitra kerja Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk-masuk yang luar biasa itu. Contohnya kita teman-teman. Contohnya kita sedang dipersiapkan menjadi mitra kerja Tuhan di muka bumi ini, kepada siapa kita datang. Hendak mendoakan siapa kita datang. Kepada negara mana kita akan berkunjung. Kepada rumah siapa kita akan memulihkan seseorang. Mungkin kita mempunyai satu rinduan dipakai Tuhan luar biasa, tapi Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang lebih sederhana dan lebih efektif dari apa yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, kalau kemudian yang kita pikirkan luar biasa dahsyat, itu enggak salah. Tapi Tuhan hendak memberikan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Datangin keluargamu, datangin kakakmu, datangin adikmu, datangin tetanggamu. Hanya itu yang ia inginkan. Tapi kita kemudian meminta, aku ingin kau berkati aku sampai ke bangsa-bangsa. Misalnya begitu ya. Maka dari itu, seringkali rencana Tuhan terhalang karena kita terburu-buru untuk punya satu keinginan dipakai sama Tuhan luar biasa. Dan biasanya ini masuklah rencana si jahat dalam diri kita untuk kita menjadi orang yang berangan-angan, ya, menjadi orang yang punya ilusi, mempunyai orang yang mempunyai satu harapan yang besar. Namun ketika harapan nggak terjadi,
terjadilah disilusi yang pernah kita bahas di bab yang lampau. Disilusi menyebabkan seseorang yang berharap penuh sama Tuhan, nggak pernah kesampaian harapannya itu. Mengapa? Karena kemudian dia tidak berjejak pada firman Tuhan, tidak berjejak pada pengharapan yang jelas. Ya, iblis berusaha keras membuat gagal semua rancangan Tuhan di muka bumi, di muka bumi ini. Kurang pengertian akan waktu Tuhan ini sering dimanfaatkannya untuk merusak rancangan Tuhan, seperti dua orang yang sedang bermain catur. Tuhan dan setan setiap saat mengatur strategi. Setiap peluang bagi iblis akan membuat rencana Tuhan tak terjadi dalam diri seseorang. Lihat ini, setiap peluang bagi si iblis akan membuat rencana Tuhan tak terjadi dalam diri seseorang, tetapi tidak pernah menggagalkan rencananya sendiri. Walaupun ia sendiri seringkali harus berputar dan mengatur lagi siasat baru. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Katakan amin ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kita sendiri yang kemudian tidak mengetahui rencana Tuhan seperti apa, waktu Tuhan seperti apa. Kita sering pergunakan waktu dengan tidak bijaksana. Maka yang terjadi rencana Tuhan kepada kita, untuk bangsa-bangsa, untuk setiap orang yang secara spesifik, ia ingin selamatkan lewat hidup kita, tertunda. Yang terjadi adalah jiwa-jiwa itu nggak bisa dimenangkan. Mengapa? Karena Tuhan berharap agar kita memenangkan mereka. Jadinya yang terjadi adalah Tuhan butuh kita, bukan kita butuh Tuhan saja sebetulnya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita punya rencana di tangan, ya, kita punya pergumulan di tangan, kita punya kerinduan untuk memenangkan keluarga kita, untuk memenangkan anggota keluarga kita. Tapi kemudian itu berbeda dengan rancangan Tuhan, maka bisa dipastikan. Kalau kita nggak buru-buru masuk ke dalam waktunya Tuhan, iblis akan ada di tengah-tengah antara kita dengan Tuhan dan seringkali mengambil damai sejahtera kita. Bukankah sudah dijelaskan di dalam perumpamaan tentang firman dan tanah, 4 tanah yang ada, bahwa ternyata ketika firman ditabur di hati yang salah, hati yang di pinggir jalan, si iblis mencuri firman yang telah ditabur itu. Bahwa ternyata kalau kita mempunyai hati yang berbatuan, hati yang keras, sukar ditegur, sukar mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Bukankah kemudian firman itu hanya tahan 1 hari saja? Bukankah kita juga belajar bagaimana kalau ada semak belukar? Firman itu bertumbuh namun dihimpit oleh yang namanya kekayaan, oleh yang namanya kekhawatiran hidup, bahkan oleh kenikmatan hidup sekalipun. Firman yang sudah kita dapatkan dihimpit begitu rupa hingga tidak pernah berbuah. Hingga kita tidak pernah mendapat buahnya. Yang ada keluhan, yang ada apa? Penyesalan, yang ada apa? Tidak munculnya buah. Yang ada apa? Justru kedagingan terus. Justru keegosentrisan terus. Teman-teman, hati-hati. Di waktu-waktu ini waktu-waktu yang terakhir. Daniel 10 ayat 12. Silakan Ibu Dina ya. Ibu Dina sudah baca ya tadi. Ibu siapa ini? Ibu Soraya deh. Nanti Ibu Soraya ya. Ya, ya. Ayat 17, Ayat 12 Ibu. eh, Ini 10. ayat 12, Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Amin. Ya, terima kasih Ibu Soraya. Daniel di hari pertama sudah berdoa dan di hari pertama itu pula udah ada jawaban dari Tuhan dan Tuhan mengutus Gabriel. Namun Gabriel dihadang oleh penguasa setempat, ya. Dan kemudian dibantu oleh Mikael, maka Gabriel ya menyelusup dari peperangan itu, peperangan di roh ya, peperangan di dalam area roh. 21 hari, hampir sebulan tuh ya. 21 hari Gabriel yang membawa kabar sorga kepada Daniel ya terhenti di alam roh.
Dan kemudian baru setelah ada bala bantuan dari Mikael, maka Gabriel bisa meneruskan berita itu kepada Daniel. Apa maknanya? Kita udah dapat jawaban dari Tuhan. Apa artinya? Kita udah dapat pemulihan dari Tuhan. Apa artinya? Tuhan sudah mau berhubungan baik dengan kita. Namun, ada hubungan yang masih kurang dekat di antara kita dengan Tuhan. Dan ini perkara si jahat. Si jahat ada di tengah-tengah kita dengan Tuhan. Mengapa ia di tengah-tengah kita dengan Tuhan? Apakah Tuhan menempatkan si setan di tengah-tengah kita dengan Tuhan? Oh tidak. Tuhan tidak pernah menempatkan yang buruk dalam diri kita. Satu-satunya yang mungkin terjadi adalah ketika kita menempatkan yang buruk itu di hadapan Tuhan dan kita. Mengapa hal-hal buruk bisa kita tempatkan di antara kita dengan Tuhan? Bukankah kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk? Oh, bisa saja. Karena kita mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Tapi kita punya iman yang negatif. Apa itu iman yang negatif, Pak? Khawatir, cemas, takut. Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Dan akhirnya kita tidak pernah melangkah dalam iman. Maka kita menempatkan si jahat yang begitu kuatnya menakut-nakuti kita. Agar kita kemudian padam rohnya. Teman-teman, yang terjadi adalah kita seringkali menempatkan si jahat itu di hadapan Tuhan. Dan kita melihat pribadi si jahat lebih berkuasa daripada Tuhan yang berkuasa. Kita lebih melihat agenda kekhawatiran, agenda kecemasan, agenda ketakutan daripada melihat agenda surgawi dengan begitu megah. Ini yang terjadi, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menempatkan si jahat, bukan Tuhan yang menginginkannya, tapi kita yang menempatkan si jahat itu di tengah-tengah kita dengan Tuhan. Ya, hati-hati teman. Jangan sampai kita mempunyai hubungan yang hubungan yang berjarak seperti itu dengan Tuhan hanya karena ada kekhawatiran dan ketakutan yang sebetulnya kita karang-karang di dalam iman negatif kita. Ya. Yohanes 7 ayat 6. Silakan dibaca. Ibu Monika ada? Oke, Ada, Pak. silakan. Terima kasih. Yohanes 7 ayat 6. Lalu jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku tidak pergi ke situ karena waktuku belum genap. Ya, makasih Bu Monika. Meskipun tidak lama dari perkataan itu, kemudian ia pergi juga setelah ia mengetahui timing yang tepat. Ya, mungkin 1, 2 jam, 3 jam saya nggak tahu, tapi yang pasti nggak berganti hari di waktu yang sama. Nah teman-teman, waktu yang tepat. Kapan kita bisa mengetahui waktu yang tepat? Saya nggak tahu teman-teman. Tapi yang pasti lihat esensinya, lihat fondasinya, lihat dasarnya. Waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Jangan bikin waktu, jangan mengambil keputusan dalam ketergesa-gesaan. Jangan mengambil langkah sikap dari ketakutan. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang ceroboh, yang didasari dengan dari hati yang serba banyak ketakutan. Mengapa alasannya seperti itu? Mesti kita harus ketahui. Dunia tidak dapat membenci kamu. Mengapa? Tetapi membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Dalam ayat 7 ini dinyatakan bahwa Yesus sebetulnya sedang memberitahu murid-muridnya soal waktu. Waktunya dia mengajar, waktunya dia bermujizat, waktunya datang ke dunia ini dibatasi oleh pekerjaan-pekerjaan Allah itu sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal ia mesti menggenapi setiap hal yang telah Allah tetapkan lewat hidupnya. Yaitu ia mesti menebus dosa dan maut atas diri segala makhluk.
Walaupun secara pribadi ia bisa lakukan begitu banyak hal tentang kesembuhan, tentang kebangkitan, tentang KKR, tentang memberi begitu banyak mujizat, tapi agenda Yesus hanya kemudian untuk ia mesti mati di kayu salib. Ya teman-teman, agendanya dia yang paling utama yaitu. Oleh karena itu ketika ia datang ke dunia, kan kita udah tahu ya di perut mamahnya, ia dicari-cari oleh Herodes, hendak dibunuh mati. Teman-teman, ya, ketika ia tampil di Sungai Yordan, ada kesaksian Allah. Ketika kemudian hadir Roh Kudus sebagai bentuk saksian itu. Dan kemudian dia dilarikan ke padang gurun. Si jahat langsung ingin mengetahui, benar nggak nih Mesias? Benar nggak nih dia ini ada seseorang yang hendak mengakhiri kekuasaannya di muka bumi. Ya teman-teman. Dan kalau ternyata datangnya Yesus, baik di perut mamahnya, baik ketika ia lahir, baik ketika ia 12 tahun, baik ia kemudian datang di Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan baik ia kemudian datang di padang gurun, masuk ke padang gurun untuk dicobai si iblis. Apa yang sedang terjadi di saat-saat itu semuanya? Bahwa ia hendak mengakhiri pekerjaan-pekerjaan si jahat. Bahwa ia hendak mengakhiri setiap dosa dan maut, dinyatakan tidak lagi berkuasa atas diri manusia yang telah ditebus oleh darah Yesus kelak. Oleh karena itu teman-teman, ya sedianya memang betul-betul merindukan, ia mengerjakan begitu banyak hal, namunnya dibatasi oleh waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Bapa di dalam dirinya. Oleh karena itu mengenai waktu ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, belajarlah demikian rupa untuk tidak mengorbankan waktu begitu banyak untuk hal yang sia-sia. Untuk hal yang tidak berfaedah. Untuk hal yang tidak berbuah banyak. Misalnya teman-teman pegang HP 1, 2 jam, 3 jam untuk kemudian lihat TikTok, lihat Instagram, lihat YouTube, untuk tidak pernah belajar, apalagi tidak untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk tidak mendengarkan khotbah, untuk tidak melihat apa yang telah Allah sediakan bagi kita dalam waktu-waktu teduh kita bersama-sama dengan Dia. Nah, teman-teman hati-hati waktu bisa terbuang dengan cepat. Kemudian kita tidak bisa melihat esensinya adalah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang seharusnya dipergunakan untuk berbuah lebat di kerajaan Allah dengan mitra kerjanya sebagai Tuhan Yesus. Tapi kita lebih mempergunakan waktu masuk ke dalam dunia lagi. Masuk ke dalam ikatan dengan dosa dan maut lagi bersama-sama dengan si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian teman-teman, hargailah waktu-waktu ini. Ya. Keluaran 4 ayat 13. Ibu Levina ada? Ya, Pak, ada dalam, Pak. Belum, silakan Ibu. Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Amin. Ya, makasih Bu Levina. Musa adalah seseorang jenderal Mesir. Dididik oleh kerajaan Mesir. Menjadi pangeran Mesir. Namun secara lahiriah dia seorang Ibrani. Ya. Nah, ketika kemudian dia membunuh orang Mesir, dia lari 40 tahun jadi penggembala. Segala macam hal-hal yang telah ia dapatkan dari budaya Mesir, dari kerajaan Mesir berupa kegagahan. Menjadi luntur ketika 40 tahun dia menjadi gembala. Ya mungkin gak semua luntur lah. Tapi kemudian dia menjadi seseorang yang Tuhan kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi dia merendahkan diri, bukan merendahkan hati di depan Tuhan. Dia merendahkan diri, nggak cukup kayaknya Tuhan, aku nggak capable, aku nggak layak. Ini bukan rendah hati, ini lebih ke minder sebetulnya. Kenapa kok dia minder? Karena ia nggak ngerasa cakap dalam menjadi hamba Tuhan. Teman-teman memang kita punya kecakapan apa? Nggak cakap juga kan. Kita tuh nggak layak. Tapi kemudian ingat ini teman-teman, kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita memang nggak layak, nggak mampu kita.
Tapi kalau Tuhan berkenan bertemu dengan kita, artinya kita dilayak, dibuat jadi layak, dibuat jadi benar, terpanggil dan dibenerin lalu diberikan apa? Pembenaran dan diberikan kemuliaan. Ingat prosesnya ini, teman-teman. Dan Musa pun diproses oleh Tuhan sebetulnya. Di masa-masa itu, Tuhan memproses Musa. Mana? Apa yang kamu pegang itu? Tongkat. Lemparkan ke tanah. Lemparkan jadi ular. Meskipun Musa lari, kemudian Tuhan bilang, pegang ekornya. Dia jadi tongkat lagi. Tuhan mengajari Musa dari hal-hal kecil. Dari hal-hal sederhana. Awalnya kita minder. Awalnya kita rendah diri. Tapi Tuhan mengajar dari hal yang paling sederhana. Berdoa. Di tempat yang tersembunyi, berdoa. Di tempat tersembunyi, kita ngobrol bareng dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Meskipun doa kita mungkin sederhana. Nggak perlu berpuisi. Nggak perlu kemudian kita sepertinya tampak ingin indah didengar oleh Tuhan. Tapi cukup dengan bahasa air mata. Tapi kita kemudian membuka hati kita di depan Tuhan. Kita belajar berdoa. Sampai hari ini, puji Tuhan. Kalau saya melihat teman-teman berdoa, teman-teman semuanya antusias. Bahkan memberikan kesaksian di grup FFG. Dapat ayat ini, dapat ayat itu. Ya teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Tolong tepuk tangan buat tim doa yang sudah dibentuk. Wah. Terima kasih atas kesetiaannya teman-teman. Ya, jerih payah teman-teman di depan Tuhan diperhitungkan selalu oleh Tuhan. Ya, menjadi waktu-waktu yang manis dan berharga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa dalam doa estafet 24 jam. Ini udah sekitar lebih dari 2 tahun saya kira. Dan ini bukanlah hal yang mudah untuk kita meneruskannya. Ya teman-teman, ini sedang Tuhan kerjakan lebih dahsyat lagi dan lebih dalam lagi dalam rangkaian doa estafet ini. Tuhan tuh lagi ngapain sih sebetulnya? Lihat ini, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang indah dan terbaik kepada setiap kita yang dengan tulus mengikuti Dia. Meskipun setiap apa yang kita upayakan, enggak ada orang yang kemudian meresponnya atau kemudian menghargainya. Tapi Tuhan menghargai setiap ketulusan yang kita lakukan di hadapannya. Yesaya 6 ayat 8. Ada Pak Jeff? Halo Pak Jeff. Apakah ada Pak Jeff? Selamat malam. Terima kasih, selamat sore, selamat malam. Ya. Iya. Saya 17 ya. 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Saya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, terima kasih Pak Jeff. Ya. Nah ini Yesaya setelah ia mendapatkan bahwa ia ternyata enggak layak, ya merasa najis bibir dan kemudian Tuhan menguduskan dia ketika Tuhan meminta. Ya, bukan meminta kepada dia langsung, tapi dia kemudian meminta kepada siapapun yang mau, siapakah yang akan kuutus. Nah, ketika Yesaya sudah dikuduskan oleh Tuhan, baru kemudian dia bilang, ini aku, utuslah aku. Lihat ini teman-teman, kita terpanggil, kita terpilih, kita dibenarkan tuh dibenerin, direparasi, dijadikan jadi benar. Dan kita diberi kemuliaan, baru kita mengalami respon yang indah ini. Ketika Tuhan membutuhkan seseorang, dan ketika ia bilang di hati kita tentang kerinduannya, ayo jawab dengan respon yang benar. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan Tuhan akan mungkin bilang, kamu belum layak. Gak mungkin bilang begitu. Mengapa? Karena kita setelah berhadapan dengan Tuhan, di Roma Kudus, ketika kita berdoa dan kita mendengar jawabannya dia, kita dilayakkan. Meskipun kita sendiri mungkin belum layak, mungkin kata orang juga kita belum layak. Namun ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang adalah Tuhan yang dengan api yang menguduskan itu menjumpai kita. Bayangkan teman-teman, api yang menguduskan itu menjumpai kita. Kalau kita nggak layak terbakar. Itu Nadab dan Abihu terbakar oleh Tuhan. Benar kan? Nah kalau kita kemudian dilayakkan untuk datang ke Tuhan berdoa dan kemudian Tuhan menjawab doa kita. Artinya apa? Kita sedang dilayakkan. Jadi stop mindernya. Stop insecurity-nya. Adalah
teguh untuk Tuhan. Ketika kemudian Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ia membutuhkan mitra kerja di situ. Dan kita mesti menjawab, Tuhan ini apa yang kau inginkan? Utuslah aku. Ya teman-teman, Yeremia 1 ayat 7. Oke, siapa yang mau baca ini? Bu Ayu ada? Ada. Terima kasih, silakan Ibu Ayu. Pak. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya, makasih Bu Ayu. Nah, jadi janganlah kau katakan aku ini masih muda. Mungkin bukan saja masih muda usia, ya, tapi masih pemula, ya masih baru, ya masih bertumbuh, ya. Jangan katakan aku ini masih bertumbuh. Jangan katakan aku ini masih belum layak, masih baru ikut Tuhan. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Ya. Karena ini bukan berdasarkan kemampuan atau kelayakan kita saja, tapi ini berdasarkan delegasi dari Tuhan. Berdasarkan firman dari Tuhan. Berdasarkan otoritas dari Tuhan. Haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya, tapi ini ingat, ini ada di masa lampau, di perjanjian lama. Di perjanjian baru emang beda Pak. Ya, ada bedanya. Lebih lengkap lagi, kalau kita mempunyai Roh Kudus, Ia akan menuntun kita dengan cermat, dengan luar biasa, dengan setia, agar kita dengan bijaksana tepat berkata-kata seperti apa yang Ia ingin kita katakan. Ya, jadi ingat, mesti cek dan dicek bersama-sama dengan Roh Kudus tentang waktu Tuhan. Bagaimana kita kemudian mendapatkan misi ini dan bagaimana menjalankannya, kepada siapanya. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Cek dan dicek terus apa saja yang perlu kita sampaikan. Terutama yang saya mau kasih tahu adalah cek hati kita terlebih dahulu. Semangat untuk hatinya, tepuk tangan semuanya. Ya, teman-teman, hatinya perlu dicek lagi ya semua. Semua mesti cek dan dicek tentang waktunya Tuhan ini. Wahyu 20 ayat 21. Boleh Bu Yunike tolong baca? Yohanes ya Pak? Betul. Yohanes 20 ayat 1 Pak. Iya, betul. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Ya, makasih Bu Yunike. Sama-sama Pak. Jadi pengutusan yang didasari otoritas, delegasi, dan kasih datangnya dari Allah. Oke? Dan ketika seseorang diberikan satu pengutusan, diberikan satu otoritas, diberikan satu delegasi, mengapa sorga mengutus kita? Karena kita telah berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Terutama sekali ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus mempersiapkan kita pada satu waktu tertentu, pada satu saat tertentu, pada satu rentang waktu tertentu, agar kita bisa mengetahui waktu Tuhan yang tepat. Sama seperti ketika Paulus, setelah ia menemukan lawatan Tuhan, hendak menuju Asdod, dia kemudian pergi ke tanah Arab setelah bertemu dengan Ananias selama 3 tahun. Ia tinggal di Damsik dan kemudian disitulah, bukan di Damsik, ia tinggal di Damsik kalau nggak salah. Ia kemudian mendapatkan panggilan secara khusus untuk datang kembali ke Yerusalem, untuk datang kepada Barnabas. Dan bersama-sama dengan Barnabas, Paulus mulai dikenal sebagai rasul. Nah teman-teman, hati-hati ya untuk kita kemudian masuk kepada panggilan Tuhan ini, masuk ke dalam waktunya Tuhan ini, masuk ke dalam pengutusan Tuhan ini, perlu dapatkan ini dari Tuhan secara jelas. Terutama sekali perlu kehadiran perlindungan seorang mentor untuk
untuk membawa kita ke dalam ketaatan, ke dalam hati yang tepat seperti ketaatan Kristus pada Bapa. Bukan berarti mentor ini adalah lebih dari Tuhan Yesus atau sama dengan Tuhan Yesus, bukan. Tapi bagaimana sorga dengan teguh, dengan tertib, membangun setiap anak-anak Allah dalam satu perlindungan. Ini penting untuk kita ketahui. Tidak berjalan sendirian, tapi adanya perlindungan untuk mengadakan ketertiban dalam pelayanan. Ya. Ketika kita pelayanan, ingat, kita harus dilindungi oleh seseorang di atas kita. Tanpa ada perlindungan, saya kasih tahu, hati-hati di dalam kehidupan kita sebagai pengerja, sebagai seorang pelayan Tuhan, bahkan sebagai seorang anggota keluarga dalam keluarga kita. Karena yang kita kasihi itu banyak sekali. Sasaran kemudian si jahat kalau kita kemudian salah dalam memberitakan Injil dengan cara yang tidak benar, tidak tertib. Sasarannya kemudian banyak. Bukan berarti Tuhan yang marah-marah. Adanya satu pemberontakan dari diri kita akan mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh Kristus, termasuk keluarga dan rumah tangga. Jadi ingat, kalau kita diutus oleh Tuhan, kita perlu juga menundukkan diri di bawah otoritas. Siapa yang melindungi kita? Apakah gembala? Apakah bapak rohani? Apakah kakak rohani? Ingat teman-teman, ini mesti kita lakukan. Seperti Bapa mengutus aku. Demikianlah juga seorang aku mengutus kamu. Ini berjalan tidak sendiri saja, tapi berjalan dalam panduan Tuhan sebagai kepala jemaat, sebagai kepala dalam setiap kerajaan Allah. Bahwa Tuhan memberikan porsi kepala itu juga kepada ayah, juga kepada pendeta atau gembala, juga kepada setiap orang yang menyandang otoritas. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya teruskan. Teruskan. Menantikan Tuhan. Tes waktu adalah tes yang terberat bagi seorang percaya kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan Watchmeni. Tes yang terberat untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang beriman tahu hal itu. Namun setiap hamba Tuhan harus lulus dalam hal ini. Kegagalan bangsa Israel menunggu turunnya Musa dari puncak Sinai telah menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan yang tak dapat dikoreksi kembali di zaman mereka. Rencana Tuhan membangun imam-imam dari bangsa Israel batal dan diganti dengan imamat rajani bagi semua bangsa di bumi ini. Bagaimana cara mempergunakan waktu dalam menanti waktu Tuhan? Abraham memilih untuk memuliakan Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Jadi waktu Tuhan ini adalah tes yang paling besar. Kita jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru dipakai sama Tuhan. Karena kemudian Tuhan mempersiapkan hati kita itu lebih dulu. Ia mesti menanamkan karakternya dulu. Dibanding kita dengan teguh, dengan luar biasa, dengan setia ikut Tuhan. Tapi dengan tenaga dan kesetiaan yang kita punya. Itu semua terbatas. Teman-teman ya. Roma 4 ayat 20. Silakan dibaca. Ibu Itun ada? Iya Pak. Terima Pak kasih. naik Pak. Ya? Oh ya, Roma 4 ayat 20. Betul. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, makasih Bu Itun. Teman-teman, Abraham ini kan nggak ada dasar berharap ya, secara jasmania nggak ada dasar berharap. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan yang ia telah terima dari Tuhan langsung, berupa penjumpahan pribadi. Dan terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Mengapa? Karena yang ia jumpai adalah penguasa langit dan bumi. Adalah raja, adalah Tuhan, adalah penguasanya. Dan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Mengapa? Karena ia tidak memiliki opsi yang lain. Apalagi opsinya percaya apa enggak ya? Ia tidak punya opsi tidak percaya. Ia tidak punya opsi yang lain selain percaya. Ketidakpercayaan ia buang jauh-jauh. Malah ia diperkuat dalam imannya. Ya.
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi iman itu mesti mendapatkan suplai yang jelas setiap harinya, setiap saatnya untuk kita masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan dan kita memuliakan Allah dan kita mengucap syukur senantiasa. Dalam pengucapan syukur kita memuliakan Dia serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Berkuasa penuh untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Terlebih bahwa Ia adalah Allah yang setia. Tapi kok yakin kitanya gitu? Mengapa kok yakin? Apa dasarnya yakin? Saya kasih tahu ya. Allah kita adalah Allah yang setia. Kitanya mungkin nggak setia. Tapi Allah setia dan Allah tidak mungkin berbohong. Nggak mungkin berbohong. Serius. Ya, tapi kita berbohong. Tapi kita pembohong kata Alkitab kan kita pembohong. Yuk kita lihat buktinya. Kita buktikan ya. Semua manusia itu pembohong. Buktinya ini. Coba lihat. Kita lihat di Roma 3. Lihat. Dari ayat yang pertama ya Roma 3. Dibandingkan dengan kesetiaan Allah, kita tuh pembohong. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ayat yang ketiga, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? 4, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tahu nggak teman-teman mengapa ayat ini muncul dan mengapa ayat ini dengan jelas kita bagikan di sore hari ini? Banyak orang-orang menghakimi Tuhan. Banyak orang-orang merasa tidak adil kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak adil. Keputusannya tuh nggak masuk akal gitu. Masa sih gitu ya? Bertanya-tanya kepada keputusan Tuhan. Oh banyak yang begitu, bahkan orang Kristen pun banyak yang begitu. Mengapa? Karena firman ini teman-teman. Semua manusia pembohong. Allah adalah benar. Maksudnya adalah benar tuh bahwa Allah setia pada janjinya, tapi manusia enggak setia pada janjinya dan seringkali meleset. Jadi setiap apapun yang ia ikrarkan, yang ia kemudian deklarasikan, semua perkataannya mungkin ada perkataan yang bisa kemudian digenapi. Tapi pada banyak perkara, pikiran-pikiran yang meleset dari setiap apa yang Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan inginkan. Banyak dari pikiran kita pun meleset. Jadi teman-teman banyak sekali orang-orang yang kemudian menghakimi Tuhan, bahwa Tuhan nggak adil, Tuhan nggak benar dalam keputusannya. Dibandingkan dengan kita yang pembohong, kita yang kemudian nggak setia, kita kemudian tidak mempertahankan iman kita dengan jelas ya. Kita kemudian sering nakal, sering bandel, ya kemudian kita sering berdosa juga. Dibanding semuanya itu Allah tetap setia. Hari ini kalau kita mendapatkan diri kita ini mengalami begitu banyak hal, kita masih pemuridan, kita masih bisa berdoa, kita masih mengalami memakan makanan yang kita bisa nikmati, hidup dengan luar biasa indah ya. Saya mau katakan indah, bukan berarti hidup saya lebih indah dibanding teman-teman, enggak seperti begitu. Indah itu apa? Dibandingkan dengan apa yang kita perbuat untuk Tuhan, Tuhan tuh mempersiapkan dengan luar biasa dan indah. Ia mempertahankan kita ini dalam anugerahnya. Meskipun kita tidak layak mendapatkan anugerah, tapi Dia mempertahankan kita pada tingkat tertentu. Kita dipertahankan oleh anugerah dan pengampunannya. Jadi saya mau katakan gini, kalau kita melihat ke belakang, apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan, layak nggak untuk kita kemudian bilang gini, ini kan saya layak dapat hidup seperti begini. Enggak loh. Coba cek teman-teman. Kesehatan kita, penghidupan kita,
tempat kita sekarang bernaung, tempat kita sekarang ada hidup bernafas. Ya, gimana kita hidup, gimana kemudian kita berjalan, gimana kita kemudian mempunyai anak-anak yang bersekolah, anak-anak yang bisa bisa bahagia dengan kebahagiaan yang mereka miliki. Kita tuh nggak berhak loh dapat semuanya itu sebetulnya. Dari apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tapi kok Tuhan baik ya? Nah, saya mau katakan, Tuhan setia dan manusia pembohong. Pembohong dalam arti apa? Bukan berarti kita tukang bohong, itu bukan. Tapi kita nggak pernah setia sesetia Tuhan. Oleh karena itu maka jelas bahwa kita sekarang kalau betul-betul bisa memuliakan Allah, itu pun adalah satu satu kuasa yang datangnya dari Dia. Dan Ia, saya mau katakannya, dan Ia berkuasa untuk melaksanakan apapun yang Ia telah katakan karena Ia tidak mungkin nggak setia. Dia pasti lakukan bagian-bagian Dia. Bahkan Dia membenarkan orang-orang. Dan Dia tidak mengulur waktu sampai membenarkan itu. Hanya kalau itu belum saja tiba, karena kita menempatkan si jahat salah satunya di antara kita dengan Tuhan. Maka yang kita lihat adalah hal-hal yang buruk terus-menerus. Hal-hal yang tidak menyenangkan terus-menerus. Hal-hal yang kita kemudian nggak bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Keluaran 32 ayat 1. Siapa yang mau baca boleh? Bu Enda belum baca ya, silakan Bu Enda. Ya, Pak. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menggurumi Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya, makasih Bu Enda. Ini asumsi ya, ketika bangsa itu melihat Musa mengundur-undurkan diri, Musa menunda-nunda waktu untuk turun dari gunung untuk berjumpa dengan mereka. Mereka pikir Musa mati, mereka pikir Musa itu mengalami dehidrasi atau apa itu. Mereka berpikir Musa menunda-nunda waktu untuk turun, bahkan mungkin mereka mati. Maka kemudian mereka bersepakat untuk memilih Tuhan, memilih Allah bagi mereka sendiri, dan mereka gambarkan sendiri Tuhan seperti apa, Allah itu seperti apa. Dan yang mereka pilih kok sapi, kok lembu, kok itu yang mereka pilih. Mengapa mereka memilih gambar seperti itu? Saya mau katakan karena ada berhala di hati mereka ketika mereka diperbudak di Mesir. Ketika kita lahir baru, ketika kita menemukan begitu banyak pelajaran-pelajaran pemuridan yang luar biasa memberkati kita. Kok kemudian kita nggak mampu melihat Tuhan dengan iman kita? Mengapa? Karena di masa kita belum mengenal Tuhan dan kemudian kita mengenal Tuhan, berhala di hati kita tuh masih ada. Tuhan yang kita inginkan adalah Tuhan yang memberikan kenyamanan. Tuhan yang kita inginkan adalah Tuhan yang memberikan banyak duit. Tuhan yang kita inginkan adalah Tuhan yang menjamin masa depan kita. Dengan setiap hal yang kita inginkan dijawab dengan instan. Tuhan yang kita inginkan adalah Tuhan yang penuh dengan perlindungan yang ajaib. Meskipun kita enak-enakan, foya-foya juga, atau selengean gitu ya, hidup sia-sia tapi Tuhan perhatikan semuanya. Mungkin yang kita sedang sembah itu bukan Tuhan. Mungkin yang kita sembah itu adalah duitnya. Mungkin yang kita sembah itu adalah kuasanya, urapannya, bukan Tuhannya. Mungkin yang kita cari adalah bukan sorga. Tapi yang kita cari adalah apa? Kenikmatannya. Atau kebahagiaannya. Atau sesuatu yang menjamin kita tuh merasa diri kita tuh aman terus. Maka dari itu tidak heran teman-teman. Kalau di dunia ini kita terus masuk ke dalam perangkap
demi perangkap. Saya mau katakan perangkap demi perangkap. Mengapa? Karena kita dibiarkannya masuk ke dalam maut terus-menerus agar kita beroleh kekuatan dari Tuhan dan agar kita bertemu dengan Tuhan yang hidup dalam setiap jebakan-jebakan itu. Kok bisa? Bisa. Hari ini saya dapatkan itu, ya. Ayatnya luar biasa baik, bagus. Saya buka dari Roma ini. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oke, kita tahu kita bisa saja di pihak Allah. Loh kok bisa saja Pak, kan udah pasti Pak. Iya, pengennya sih gitu kita ya. Tapi benar nggak Allah di pihak kita? Gini loh, yakin nggak bahwa Allah itu yang di sorga itu menjamin kita di bumi dengan setiap perlindungan yang kita dapatkan dari Dia dari sorga itu? Apakah ada Allah di tengah-tengah kita? Dan yang melawan, siapa yang melawan kita? Oke? Kalau kita yakin begitu, bagaimana dengan ini? Kalau kemudian kita lagi bergumul dan kita nggak dapat jawaban dari Tuhan. Kalau kita lagi ngadepin masalah dan belum ada jawaban dari Tuhan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, belum ada manifestasi pekerjaan Tuhan yang kita inginkan. Apakah kita merasa Tuhan melawan kita? Mungkin teman-teman lagi mendapatkan permasalahan yang berat dan merasa, kok Tuhan belum jawab doa saya? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan udah jawab di hari pertama kita berdoa. Di hari pertama kita berdoa, Dia udah jawab. Mungkin, tapi jawabannya adalah apa yang kita inginkan, jawaban itu nggak pernah muncul. Karena Dia punya jawaban sendiri. Satu itu. Kedua, lihat ini teman-teman. Bentar, saya lihatin dulu Alkitabnya ya. Lihat porsinya di sini luar biasa. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Allah yang membiarkan anaknya tersalib untuk kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Coba renungkan baik-baik ayat ini teman-teman. Mana mungkin Allah tidak menjawab doa kita? Mana mungkin Allah tidak memberikan sesuatu untuk kita terima? Mana mungkin Ia tidak menyediakan apapun yang kita butuhkan di dunia ini? Jika Ia menyerahkan anaknya untuk pengampunan kita, untuk membebaskan kita dari yang jahat. Mustahil kalau kita nggak menerima yang baik dari Allah. Oh ya, berikan kepada kita anaknya kok. Jelas nggak teman-teman? Kita yang kemudian menginginkan hal yang lain itu, mesti menelusuri di hati kita. Jangan-jangan ada berhala di situ. Jangan-jangan dalam diri kita ada ilah-ilah asing seperti Israel menginginkan Allah lembu. Teman-teman, kalau kemudian kita berharap Allah menjawab doa kita dengan apa yang kita inginkan, jawaban yang kita inginkan, keliru kita. Mengapa? Karena kemudian Ia telah mengaruniakan kepada kita sesuatu hal, banyak hal, yang kita mungkin nggak tahu. Tapi Ia berikan dalam satu paket dalam diri siapa? Yesus. Ia telah mengaruniakan Yesus. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Ia yang telah memberikan kepada kita, Yesus itu, memberikan kepada kita secara lengkap apa yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dan kita hanya butuh Yesus saja. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka. Jangankan kita kemudian menjadi orang yang berseberangan dengan Allah. Allah sendiri membenarkan kita loh. Dan kita berpikir Allah lagi menghukum kita. Allah kemudian lagi membuat satu punishment, penghukuman kepada kita. Loh, Ia berikan kepada Yesus pembela. Lihat ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Allah berikan Yesus sebagai pembela kita loh. Bukan penghukum kita. Kalau kita jahat dihukum sama Tuhan. Enggak kayak gitu. Allah berikan kepada kita Yesus untuk ngebelain kita di depan Allah. Kita lagi dididik nih, kita lagi dalam masa kanak-kanak nih, kita lagi banyak maunya nih. Tapi Allah tidak menghukum kita. Dengan Ia memberikan kepada kita Yesus, Ia menjamin kita masuk ke dalam rangkaian penyelamatannya. Hanya jika kita bersama-sama dengan Yesus sebagai mitra kerjanya, sebagai sahabatnya, bukan sebagai lawan Yesus. Oleh karena itu ketika kita bersyukur, kita sedang bersahabat dengan Tuhan dalam pekerjaannya. Jelas teman-teman? Nah kalau kita tidak bersyukur atas apa yang kita lalui dan alami hari-hari dan itu nggak enak ya. Dan kita nggak bisa bersyukur, kita jadi lawannya Tuhan atas pekerjaan yang sedang Ia kerjakan. Mengerti kan ini teman-teman? Jadi jangan sampai kita salah menerima hal yang telah Tuhan berikan kepada kita dan itu kita anggap sebagai penghukuman. Jelas ya? Roma 11 ayat 6. Siapa yang mau baca boleh? Silakan. Saya, Pak. Terima kasih, Bu Suraya. Roma 11 ayat 6, jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejar-kejarnya, tetapi orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain, hatinya telah dikeraskan. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar sampai pada hari ini juga. Amin. Ya, makasih Bu Suraya. Jadi sebetulnya Allah telah menyiapkan ini lewat diri Kristus semuanya. Dan Allah telah berikan kepada kita Kristus itu untuk dengan Kristus itu kita bisa melihat dengan cara Kristus melihat. Kita bisa mendengar dengan cara Ia mendengarkan. Ia menyimak setiap apapun yang telah Allah sediakan bagi Kristus untuk bekerja di muka bumi ini. Nah sekarang Tuhan Yesus yang telah naik ke surga itu sekarang menjadi Raja, menjadi Tuhan. Dan Ia memberikan kepada kita putusan. Apa keputusannya? Bahwa manusia nggak usah mikirin soal dosa dan maut lagi. Itu telah dimatikan. Sekarang ngikutin Tuhan saja dalam pekerjaan-pekerjaan itu dengan cara pandangnya dia, dengan cara hidupnya, dengan caranya berkarakter. Maka kita bisa memperoleh apa yang telah dijanjikan sesuai dengan waktu-waktunya dan anugerahnya. Teman-teman, ya. Situ adalah letak kekuatan kita sekarang. Oke, masuk ke dalam bab berikutnya, sub berikutnya yang terakhir, berjaga-jaga. Belajarlah menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepadamu saat demi saat. Ketika kau sibuk maupun ketika engkau diberi waktu beristirahat. Pergunakan waktu dengan sangat efisien ya. Jadi kalau udah di tempat tidur, di ranjang nih, cepat-cepat matiin HP-nya. Atau singkirkan dari waktu tidur kita ya. Kalau udah waktunya tidur ya, jangan lihat YouTube lagi, jangan lihat Instagram lagi, jangan lihat TikTok lagi. Dah, mending saat teduh, berdoa dan tidur. Ini bukan teguran, ini nyerempet, ini nabrak ya teman-teman. Mereka yang tidak terdidik dengan Roh Kudus suka mempergunakan waktu dengan sia-sia, memakai pikiran mereka yang sia-sia untuk menilai-nilai pekerjaan orang lain, tapi membuat pekerjaannya sendiri terbengkalai. Matius 24 ayat 48. Jadi pekerjaan tiap orang itu di hadapan Tuhan, nanti Tuhan yang menjadi hakimnya ya, bukan kita. Silakan dibaca siapa yang bisa, siapa yang mau. Pak. Terima kasih, Bu Levina. Matius 24 ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata,
di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, terima kasih Mbak Livia. Jadi ini hamba Tuhan ya, hamba Tuhan yang menjadi Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Apabila hamba itu jahat dan berkata di hatinya, Tuanku tidak datang-datang, dalam bahasa sehari ini, mana nih rapture-nya nggak datang, katanya mau ada rapture. Bohongan kali ya gitu, atau masih lama kali ya. Nah, ini pekerjaan harusnya kan sampai dengan rapture nih, pekerjaannya untuk berbuah lebat ya, mempersiapkan kedatangan Tuhan, jangkau jiwa-jiwa semakin banyak, mencapai kuota yang semakin lengkap ya, sampai sepenuh Kristus. Harusnya kan gitu Tuhan Tuhan apa namanya? Hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan ini. Tapi kemudian karena ada asumsinya, Tuhan kok nggak datang ya, nggak ada rapture ya. Lalu kemudian yang terjadi ya mulai memukul hamba-hamba lain, mulai menghakimi hamba-hamba orang lain. Itu pengajarannya kurang benar tuh. Itu nggak benar tuh, udah bikin konten. Itu hamba Tuhan apa tuh kayak gitu tuh, bikin konten ini, bikin konten itu, ngeritik hamba Tuhan ini, ngeritik hamba Tuhan itu. Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Artinya ini jatuh ke dunia lagi. Meskipun kontennya rohani, meskipun tampilannya rohani, tapi perilakunya, karakternya, pikirannya menjadi orang yang sama dengan dunia dan bahkan menjadi sama dengan orang-orang munafik. Di mana tuh mereka kelak? Kemana mereka akan pergi? Ke tempat ratapan dan kertak gigi. Kemanakah orang munafik pergi? Ke dalam tempat ratapan dan kertak gigi. Tepatnya di mana? Saya kasih tahu ya. Tepatnya ya, neraka. Tapi kan hamba Tuhan itu hamba Tuhan Kristen. Tepatnya orang itu nggak dipimpin Roh Kudus nggak? Enggak. Kalau nggak dipimpin Roh Kudus kemana? Ya ke situ. Ke tempat ratapan dan kertak gigi. Teman-teman mengerti ya? Jadi jangan sampai meleset dari setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan waktu Tuhan. Kalau meleset, kalau kemudian kita menghina hamba Tuhan orang lain, kalau kita mengkritik pekerjaan hamba Tuhan orang lain, kalau kita kemudian bikin konten yang seolah-olah rohani, tapi bukan yang rohani tapi terselubung dengan niat-niat yang buruk. Waduh, teman-teman, hati-hati. Jatuh ke dalam dunia kembali. Sebelum saya mulai lagi, silakan dibuka videonya, kita akan berfoto bersama. Silakan dibuka videonya bersama-sama. Wah, masih segar ya. Masih segar, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Wah, ya, kita videokan, aktifkan videonya bersama-sama dan mari kita berfoto bersama. Saya juga mau aktifkan videonya. Oke, siap teman-teman. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Ah. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah berfoto bersama. Oke, mari kita masuk lagi ke bagian terakhir. Lukas 12 ayat 37, silakan dibaca Pak Jeff. Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Amin. Ya, makasih Pak Jeff. Jadi kita bisa mendapatkan clue ya. Kedatangan Tuhan bisa dipastikan setidaknya dari 2 ayat ya.
dari ayat tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, kan mereka tidur tuh, mereka tidur malam dong pasti ya, dan ketika subuh-subuh mempelai pria datang. Itu juga dibaca di sini pada malam atau dini hari, ya. Jadi besar kemungkinan Tuhan datang pada saat itu. Nah, tapi lihat ini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. 5 gadis bijaksana kan tidur juga bersama dengan yang bodoh, kan tidur. Jadi nggak ada masalah tidur atau berjaga-jaga pun nggak ada masalah, yang penting sama-sama berjaga-jaga. Apanya yang berjaga-jaga? Lihat ini, hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga itu ketika Tuhan datang, ia tahu tuannya akan datang. Waktunya kapan tadi udah tahu ya, malam-malam atau dini hari, kapannya, tanggalnya, tahunnya berapa kita nggak tahu, tapi ya, tapi baik kita berjaga-jaga, baik kita tidur, baik kita beraktivitas, baik kita sedang ngapain juga, yang paling penting adalah selama hidup kita memang kita mempersiapkan kedatangan Tuhan itu. Yang kedua kali itu dengan bijaksana, dengan waktu yang tidak diboroskan dengan hal-hal yang tidak perlu, tapi benar-benar mengetahui maksud dan tujuan Tuhan untuk kita menjadi pelayannya. Penting untuk kita sadari bahwa waktu yang kita sekarang sedang hargai dan waktu yang sekarang kita sedang buahkan dengan luar biasa. Di situ kemudian kita bisa mengetahui dengan hati yang bijaksana. Kita bisa mengerti bukan masalah waktu dan tepatnya harinya apa, jam berapanya. Yang pasti adalah Roh Kudus akan memberikan kepada kita. Kamu nggak usah waktunya tahu, nggak punya masanya tahu. Ketika Roh Kudus curah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Roh Kudus akan memberikan kepada kita hati yang penuh agar entah itu berjaga-jaga, entah itu kita tidur, kita pasti tahu itu akan tiba masanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya. Siapa ini Tuhan Yesus? Dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Siapakah dia yang kemudian melayani siapa? Tuhan mempersilahkan pelayan-pelayannya duduk makan, dan Tuhan melayani mereka. Ya teman-teman, artinya apa? Tuhan menghormati setiap hamba-hambanya yang selama hidupnya dengan bijaksana mengelola waktu dengan indah bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita semua dalam setiap aktivitas kita, waktu-waktu kita berpikir, waktu-waktu kita kemudian bekerja. Kalau sesibuk apapun kita, ingat ini, pastikan Tuhan selalu ada di setiap pikiran dan maksud hati kita. Keputusan apapun akan menjadi indah kalau Tuhan ada di situ. Tidak cepat khawatir, tidak cepat gelisah, tidak takut. Mengapa? Karena keputusannya ngalir dalam diri kita, bukan keputusan kita. Itu yang jelas. Hubungan kita dengan Tuhan akan tercipta demikian indah. Dan Ia akan memberikan keputusan yang terpenting sekalipun kita lagi didesak oleh suasana dan keadaan yang tidak menguntungkan kita. Nah, itu yang menjadi alasannya ya teman-teman. Oke, satu lagi ayatnya. Oh, dua lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Silakan Ibu Made. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Amin. makasih Bu Made. Jadi ini ayat 9 di apa namanya? Di-highlight ya, digaris bawahi dengan tegas karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, alias tidak ditimpa tinggal dalam pengangkatan, tidak ditimpa untuk kemudian kita memasuki masa-masa antikristus sebetulnya, tetapi untuk beroleh keselamatan. Lihat ini, apa yang menjadi apa syaratnya? Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jika hidup kita udah diubahkan,
Jika kita sudah mengalami kecenderungan yang jelas, kesadaran yang jelas, maupun aktivitas kita sedang tidur sekalipun, asal kita benar-benar mengalami persahabatan dengan Tuhan, kita tidak akan ditetapkan untuk dimurkai, kita bahkan beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, asalkan kita dilatih terus-menerus oleh Tuhan untuk mengetahui hari-hari itu. Bukan soal waktu tepatnya, bukan soal harinya, tanggalnya, tahunnya, tapi ketepatan waktu-waktu Tuhan dalam berpikir, bertindak, bahkan mempunyai pikiran-pikiran yang Tuhan inginkan untuk kita memperolehnya. Kita sudah masuk ke dalam rangkaian penyelamatan itu. Efesus 5 ayat 15. Silakan dibaca. Ibu Yohana ada? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Maaf Silakan. terlambat. Gak apa-apa. Silakan. Ya, Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Jadi hari-hari ini jahat itu artinya apa? Hari-hari di dunia ini. Hari-hari dengan setiap ikatan, hari-hari dengan setiap aliran, aliran kehidupan, aliran waktu ya. Keterikatan di situ ada dengan dunia ini, maka setiap dari kita yang mempunyai hati yang bijaksana, mempunyai hidup orang orang arif, maka pergunakanlah waktu yang ada, ya. Setidaknya secara secara apa, secara gampangnya kita bisa bilang ini, "Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan hari ini, saat ini, detik ini, Tuhan, silahkan." Maka kita kita tidak larut menjadi orang-orang yang mempunyai hari-hari jahat. Bukan hari-hari jahat ini, apa namanya, suatu hari-hari yang, kita pikiran-pikirannya jahat. Kadang-kadang hari-hari jahat ini adalah hari-hari yang berisi tentang perilaku yang baik, suatu aktivitas yang baik, bekerja kan baik, ya. Setiap hal yang kemudian, seperti hal-hal yang seyogianya manusia dunia perbuat meskipun itu tampaknya baik, misalnya, eee, apa namanya, datang ke suatu tempat piknik dan sebagainya, tapi kemudian larut dalam waktu-waktu yang bukan untuk waktu-waktu mengetahui hati Tuhan, mereka masuk kepada hari-hari jahat. Meskipun perbuatan mereka sebetulnya baik, tapi landasannya bukan soal itu. Kembali lagi saya liatin ayatnya ya, di Pengkhotbah. Nanti biar Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui landasannya secara jelas tentang waktu ini dalam ayat ini. Ini nih, Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di bawah langit selalu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Seperti roda berputar, ada waktu untung, ada waktu rugi, ada waktu baik, ada waktu buruk. Itu di bawah matahari, di bawah langit, ya. Lalu kemudian, apa namanya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kita udah tahu itu. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia di bawah kolong langit tidak mampu mengetahuinya. Hanya manusia yang diberikan pengetahuan oleh Allah dengan hatinya sendiri. Maka sesuatu itu indah waktunya. Dan kemudian Allah memberikan kepada mereka kekekalan di hati mereka karena mereka masuk ke dalam waktunya Tuhan. Itu yang menjadi landasannya teman-temannya di Pengkhotbah 3 ayat 1, Pengkhotbah 3 ayat 11, dan Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia, supaya ada kegentaran akan Dia, supaya kita mengetahui bahwa kita mesti menghormati Dia dengan setiap keputusannya, dengan setiap keputusan yang telah Ia lakukan sebelum dunia ada. Dia telah ketok palu. Jadi manusia punya rencana boleh enggak? Silahkan kalau mau ikut dunia. Ikut rencananya dia lah, ikut waktunya dia lah, secara cepat dan tepat, secara bijaksana dan arif.
Kita mesti mengikuti pola hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, nanti saya akan bagikan juga satu cerita, tapi nanti kalau ada waktu ya. Terusin, satu ayat lagi. Oke, 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 oke. Terus ayat yang terakhir, Kolose 4 ayat 5. Silakan ada yang mau bacakah? Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Terima kasih Bu Dina. Jadi kita mesti penuh dengan hikmat ya kepada orang-orang luar di luar Kristus. Dan pergunakan waktu yang ada agar kita tidak masuk ke dalam rangkaian keputusan, rangkaian ketakutan, rangkaian kecemasan, kekhawatiran orang-orang dunia terhadap rencana Tuhan dalam dunia ini. Dunia ini ada untuk apa sih sebetulnya? Untuk disempurnakan semuanya oleh Tuhan. Lewat apa? Sarana ideal untuk menyempurnakan adalah penderitaan. Untuk apa sih penderitaan itu ada? Untuk kita takut Tuhan. Untuk kita masuk ke dalam rangkaian penyelamatan dari Tuhan. Nggak ada kata lain. Maka jangan mau sengsara karena penderitaan, tapi jadilah pemenang dalam penderitaan. Oke? Satu ayat yang saya bagikan tadi ini menjadi satu hal yang luar biasa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kita ngalamin begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Itu bagus buat jiwa kita sebetulnya. Bukan untuk perasaan kita, untuk jiwa kita mengenal Tuhan. Untuk nyawa kita ganti nyawanya dengan nyawanya Tuhan. Untuk apa sih? Lihat ini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita lagi menggenapi semuanya ini dengan cara yang jelas, dengan cara yang bijaksana. Bukan kita yang milih, bukan kita yang di situ, tapi Tuhan tetapkan agar kita mengetahui setiap apapun yang sedang kita hadapi. Ini ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat, kita tidak sedang dihukum. Kita sedang divonis oleh Tuhan. Tapi kita sedang diselamatkan dari dunia ini. Dan itu Ia lakukan lewat penderitaan di dunia ini untuk masuk ke dalam waktunya. Tepuk tangan semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah beres tuh bab 19. Silakan ada yang bertanya boleh. Puji Tuhan ya, sinyalnya nggak bermasalah. Kemarin sempat bermasalah tuh sinyalnya. Yang di RT Medan juga mungkin mengetahui ya, sinyalnya bermasalah sekali. Jadi bukan saya ngada-ngada loh. Itu sinyalnya, aduh, puji Tuhan banget. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan. Silakan. Ya Pak. Oh, Revina, silakan. Ya. Berarti kita mengalami banyak penderitaan. Itu yang seperti tadi Bapak ada sampaikan itu, yang terakhir itu. Artinya dalam penderitaan itu Tuhan bawa kita masuk ke dalam rencananya Tuhan. Meskipun kita banyak mengalami penderitaan. Sampai masuk ke dalam waktunya Tuhan. Gitu Pak. Betul. Dan waktunya Tuhan itu, ya Tuhan sendiri yang tahu. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan mau kita di dalam penderitaan itu kita dibuat mengerti. Ya. Kita dibuat mengerti tentang rencananya Tuhan. Apa yang akan kita alami setelah kita mengalami penderitaan itu sampai waktunya Tuhan tiba menjawab semua pergumulan kita. Gitu Ya. Pak ya? Betul.
Iya, Nah, saya jadi dalam rangka menunggunya seperti apa? Layani orang lain. iya dalam waktu menunggu waktunya Tuhan, meskipun kita mengalami penderitaan, Ya, tetapi kita jangan fokus kepada penderitaannya kita, tapi kita betul. mau melihat penderitaan orang. Iya, Ya, Pak ya? dan berdoa bagi Penderitaan jiwa-jiwa itu. orang. Betul. Iya. Saya waktu berapa hari yang kemarin ini saya juga mendapat itu setelah yang hari Jumat. Setelah hari Rabu itu Tuhan katakan bahwa eh, anakku, semua doamu sudah aku dengar, semua kerinduan, pergumulanmu. Aku genapi menurut waktuku. Jadi Tuhan pas mengatakan menurut waktuku, ya itu yang setelah hari Rabu itu. Iya, Terus saya makin mengerti gitu. iya, Aku masih bekerja sampai sekarang. iya, Aku tetap mengendalikan segala hal dalam hidup anak-anakmu. Tetap percaya dan berserah. iya, Itu yang menjadi kekuatan buat saya ditambah dengan hari ini. iya. Bahwa dalam penderitaan itu sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita yang seperti tadi juga disampaikan bahwa Tuhan dalam penderitaan itu Tuhan menyiapkan kita sampai bisa menerima janji Tuhan. Betul, Tuhan tidak bisa Tuhan tidak bisa mendapati janji sebelum kita siap untuk menerima janji itu. betul. Iya, Pak ya. Iya. Iya, iya, Pak. Iya, Ma. Makasih, Pak, saya. Terima kasih. Semangatnya, tepuk tangan buat Levina. Jadi jangan berpikir begini ya, mana saya masih tetap ada masalah. Masalahnya kok belum beres-beres sih? Jangan kayak gitu cara pikirnya. Bahkan bangsa Israel pun ketika masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tidak membiarkan musuhnya hilang lenyap begitu aja. Bangsa Israel ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, dibiarkan Tuhan tetap berperang. Mengerti teman-teman? Jadi tetap ada masalah, tetap ada. Tapi cara pandangnya beda. Gitu. Gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Kah? Pak Doni, Bu Enda ya? Silakan Bu Enda. sambung ya dari yang tadi dari Malevina dan juga Pak Doni. Jadi memang ya selama masih kita mata terbuka, hidup, berarti kita punya masalah itu tetap ada. Ya. Iya. Bagaimana kita bisa menyikapinya bersama Tuhan. Ya. Itu yang paling terutama ya dalam hidup ini. Ya. Karena kalau kita menyikapinya seorang diri, mengandalkan kekuatan, maka pastinya proses rencananya Tuhan itu terbengkalai. Ataukah, iya kan Pak Doni, terbengkalai ya? Betul. Berarti ya saya mulai mengerti dari yang kemarin Pak Doni menjelaskan, hari ini juga ya mulai kadangkala kan gini, kita nih kan ya bukan kita ya, saya kadangkala juga ya saya mau ingin sesuatu yang terbaik lah gitu, yang baik lah buat saya, buat anak-anak. Ya. Nah, saya memikirkan itu dengan pikiran saya tanpa memikirkan apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Betul. Iya, itu. Jadi terima kasih banyak sesuai dengan apa yang Pak Doni jelaskan buat saya kemarin itu, dan juga hari ini meskipun saya masuk terlambat tapi saya mulai dikasih pengertian. Ya, tersambung juga dengan pertanyaannya Malevina sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Doni. Berarti memang ya rencana Tuhan buat kita itu sebenarnya memang sudah terjadi ya sebelum, selama kita masih ada di dalam kandungan ibu pun juga itu sudah ada menjadi perencanaannya Tuhan. Iya. Iya. Cuma ya itulah. Ya. Saya pahami ya. Ya. Oke, Pak. Makasih Makasih. Bu Enda, makasih. Jadi kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang bermasalah.
semua orang begitu ya. Kita orang yang lagi dapat masalah, pengertian saya dong, saya kan lagi dapat masalah gitu. Semua orang di dunia kayak gitu. Nah, tapi kan dia punya rencana nih. Apakah Tuhan hendak membereskan semua masalah di dunia ini, orang-orang yang bermasalah di dunia ini satu persatu, atau dia memberikan dan menanamkan kepada banyak orang hikmatnya, pengertiannya, firman-Nya, agar orang memahami dia dan orang bersatu padu dalam setiap rencana itu untuk mewujudkan keinginannya. Mana yang benar? Mana yang lebih logika muncul? Ya kalau misalnya begitu ya, kalau yang tadi opsi yang pertama, dari berbagai macam orang di dunia, yang agamanya apa, pemahamannya apa, jadi mereka semua ingin dijawab oleh Tuhan. Dan cuma Tuhan yang mereka semua benar semua. Apakah begitu? Kan enggak. Ya enggak. Nangkep nggak sekarang? Jadi Tuhan ketika membawa setiap orang kepada perwujudan keinginannya dan waktunya adalah Tuhan yang menjawab kita secara pribadi. Bukan korporat, bukan banyakan, tapi ia menjamah kita secara pribadi. Jadi bersukacitalah kalau kita di hari ini, di saat ini, di sore ini, di malam ini, hari ini kita dilawat oleh Tuhan. Dan kita beroleh peneguhan, kekuatan, serta marta dari Tuhan dengan setiap firman-Nya yang meneguhkan kita. Tepuk tangan semuanya yang diteguhkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu jawab doa dengan setiap hikmat, ya, bukan dengan setiap apapun yang kita inginkan. Nanti orang mengklaimnya salah lagi, ini Tuhan yang benar nih, gitu. Karena Tuhan yang jawab doa saya. Semua ikut berbondong-bondong. Oh, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang jawab doa tuh. Jadi kayak gitu nanti. Nangkep nggak maksud saya? Jadi jangan keburu berbondong-bondong kepada orang yang ngakunya dijawab oleh Tuhan. Mending hadapi sendiri masalahnya masing-masing dengan Tuhan. Setuju? Ya, jangan tergiur oleh keberhasilan orang lain dulu, jangan. Barangkali bukan dari Tuhan itu. Adil ya? Nangkep nggak teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Pak Doni, satu lagi saya boleh tanya, Pak. Ya boleh. Tadi waktu baru masuk saya dengar Pak Doni menjelaskan tentang satu keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi kita juga ada satu dorongan, bantuan ya, kayak punya tadi Pak Doni bilang mentor. Ya. Ya. Jadi sebenarnya saya mau tahu Pak, peranan mentor, kita guru ya, misalnya saya memilih Pak Doni sebagai mentor saya. Saya juga ingin tahu ya Pak, karena saya juga merasakan bahwa meskipun saya kurang ada apa sesuatu, saya kurang selalu bertanya, tapi saya ingin cari sendiri dengan jalannya Tuhan gitu. Tetapi tugas mentor itu tetap dia mendampingi ya. Iya. Meskipun tidak berkomunikasi. Iya kan? Meskipun saya tidak bertanya atau tidak sharing, tidak ini, tetapi ada satu tugas mentor itu dia tetap menjadi kayak payung gitu. Iya kan? Iya. Contohnya hari ini saya tiba-tiba bercerita panjang soal waktu Tuhan dalam satu masalah-masalah yang real di dalam hidup kita. Bukan gak mungkin teman-teman yang sekarang ini mendengar siaran ini kok kok bener ya. Loh kok piye ya selama ini begitu ya. Itu artinya ada satu mentoring yang Tuhan adakan bagi kita. Saya pun termasuk lagi di mentoring nih teman-teman. Saya pun termasuk dalam. Jadi saya bukan seorang yang lebih kudus, lebih benar dari teman-teman yang lain, bukan. Tapi saya berusaha untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada teman-teman sekalian, pada Bapak Ibu sekalian gitu loh. Sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin tertegur, tapi terlindungi. Oh itu benar kayak gitu tuh, ternyata saya yang salah ya gitu. Nah tapi kan saya pun berlindung dalam firman-Nya Tuhan. Dan apalagi ada pemimpin saya di RTM juga kan masih banyak. Teman-temannya mengerti ya. Jadi pada saat ini saya sedang juga di-mentoring oleh Tuhan Yesus, oleh Pak Yosia, oleh Bu Irin, oleh teman-teman di dalam RTM yang dalam kepengurusan misalnya Pak Gideon, Bu Eni, kan saya masih termasuk muda di situ.
Kita semua sedang di-mentoring secara indah oleh Tuhan sebetulnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang ketika kita masuk ke dalam satu pemuridan online atau virtual pemuridan, tapi kok hamba Tuhan ini kok jelas banget menegur saya. Itu benar mentornya seperti begitu, gitu loh. Dan siapapun jadi mentor, siapapun boleh jadi mentor. Tapi sorga yang pilih secara spesifik siapa yang hendak membangun siapa dalam tubuh Kristus. Gitu teman-teman. Jadi ada bapak rohani, ada kakak rohani, ada mentoring, dan ada teman sekutu. Bukan berarti yang satu lebih tinggi, satu lebih enggak. Kita sedang membangun satu komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Di mana Tuhan adalah menjadi kepala dari semuanya. Jadi kita enggak kemudian saling, kamu mesti tunduk pada saya mentornya. Enggak kayak gitu juga gitu loh. Ya teman-teman. Jadi gini Pak, Ya. kalau saya ingin tahu ya sebagai tugasnya mentor, seperti yang saya alami ini. Saya merasakan sesuatu yang meskipun saya itu pahit, tapi saya tahu meskipun saya mungkin tidak berkomunikasi sama Pak Doni yang menjadi mentor saya merasakan bahwa ada tugas mentor saya itu juga mendukung saya dalam doa, dalam ya kayak seperti payung gitu melindungi saya. Iya kan tugas mentornya seperti itu kan? Pasti ada. Ini saya ingin konfirmasi karena saya merasakan itu Pak. Jadi yang tadi Pak Doni saya masuk, saya dengar Pak Doni menjelaskan tentang mentor. Oh berarti, oh iya saya mulai paham. Thank you Pak Doni. Nah, jadi berlaku juga pada teman-teman yang lain juga ya. Kalau kemudian teman-teman disuruh mendoa bukan mendua. Berdoa seketika waktu saat itu lagi ngapain kayak lagi tidur, kalau lagi masak kayak seperti Bu Ena tadi. Kayak saya lagi berkebun, saya lagi nyuci, tiba-tiba saya berdoa di tengah-tengah aktivitas saya. Besar kemungkinan itu ditujukan kepada seseorang yang sedang mengalami begitu banyak tekanan. Ya, teman-teman tuh lakukan itu. Dimanapun, kapanpun, ketika justru berdoalah. Kalau bingung doanya seperti apa, berbahasa roh lah. Thank Ya, you. teman-teman. Jadi itu besar kemungkinan doa yang kita panjatkan itu mendukung, meneguhkan, melindungi orang-orang yang kita doakan. Kita nggak tahu siapa orangnya. Tapi biarkan Roh Kudus yang kemudian lawat orang itu yang kita doakan. Tepuk tangan semangatnya. Gitu, Benda. Makasih Pak. Terima kasih. Konfirmasi. Ya. Terima kasih juga Benda atas kerendah hatiannya, semangat. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi. Saya Pak Doni. Oh, Bu Yohana silakan. Ya. Ya, sharing dikit aja ya. Karena apa yang Bapak sampaikan itu dari kemarin itu saya kan datangnya telat-telat terus, tapi ada beberapa poin-poin yang memang sebenarnya itu hari-hari ini banyak yang mengalami di area itu gitu kan. Dan saya pun juga mempelajari itu dari hidup beberapa orang-orang di sekeliling saya gitu, teman-teman juga yang sering sharing kayak gitu kan tentang apa yang mereka alami kayak gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan, yang kemarin itu saya bagikan juga ke mereka gitu, dan mereka bilang ini kok mengena gitu, mengena di mereka yang beberapa bagian yang saya screen dari pemuritan hari Rabu kemarin gitu. Jadi banyak sekali yang sedang diharapkan dari setiap orang itu adalah waktunya Tuhan. Jadi ternyata ada begitu banyak orang yang menunggu gitu, menunggu waktu Tuhan terjadi dalam hidup mereka, tentang pergumulan mereka, tentang doa-doa mereka yang katanya sudah sampai bertahun-tahun lamanya kayak gitu. Jadi memang hari-hari ini pas banget, banyak sekali yang sedang menantikan itu gitu. Dan pelajaran yang saya terima secara pribadi dari setiap kali saya merenung, dari semua yang saya lihat gitu kan, yang diizinkan Tuhan untuk melihat itu, kemarin itu muncul seperti ini Pak Doni. Banyak kan yang sedang menunggu dengan cara
ya memang mereka masih memiliki harapan bahwa janji Tuhan akan tergenapi begini gitu kan dalam setiap kalimat gitu yang sering mereka share gitu. Dan tiba-tiba muncul begini di dalam diri saya ya, maksudnya tentang janji Tuhan. Kalau seandainya janji Tuhan itu tidak terjadi, apakah masih ada hati yang trust itu ke Tuhan gitu kan, ibaratnya seperti itu. Dan nggak tahu kenapa ketika saya membaca firman begitu, saya menemukan ternyata ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman yang nggak dapat janji Tuhan sebenarnya gitu saat dia hidup gitu. Tapi mereka menyelesaikan hidup mereka tetap percaya dengan Tuhan, dan itu yang bikin saya tertegun gitu, dan saya berpikir ulang kembali, ya begitu banyak sekali, dan kemungkinan saya pun juga pastinya menginginkan janji Tuhan gitu kan, tapi seandainya Tuhan tidak menepati janjinya atau tidak memberikan janjinya di dunia ini gitu, masihkah ada hati yang percaya itu gitu kan, ibaratnya. Lalu kemudian saya diingatkan tentang Sadrah, Mesah, Abednego. Maaf, ini soundnya di belakang ada ajan gitu. Jadi ketika iman yang dimiliki oleh Sadrah, Mesah, Abednego itu, saya kira itu memang dalam sekian detik gitu kan, mereka harus memutuskan apakah mereka tetap percaya sama Tuhan atau tidak gitu. Kalau mereka percaya sama Tuhan, mereka harus masuk ke dapur api, dan secara logika pasti matilah gitu kan, ibaratnya gitu. Tapi pada kenyataannya ketika mereka tetap pegang terus kepercayaan itu kepada Tuhan, dan mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam perapian itu. Tetapi dari sekian detik itu, setiap dari mungkin waktu yang sangat cepat itu, mereka kan pastinya berpikir gitu kan, ini mau tetap percaya Tuhan atau enggak, karena otomatis secara manusiawinya kita pasti akan timbul, tetap adalah ketakutan dikit kayak gitu, masih tetap pasti adalah kekhawatiran, keraguan-raguan gitu, dan itu membuat saya berpikir, iya ya, benar ya, kadang kita itu dihadapkan pada waktu yang sangat singkat gitu, kita harus memilih gitu kan, mau tetap percaya Tuhan atau enggak gitu, dan itu dilema gitu. Tapi ketika kita tetap memegang kepercayaan penuh kepada Tuhan, ternyata ada poin-poin tertentu yang Tuhan nggak pernah melepaskan janjinya untuk tidak menyertai gitu, ibaratnya kan dia selalu menyertai, itu salah satu janjinya. Cuma terkadang di dalam satu pemikiran yang sangat cepat itu kita harus ambil pilihan gitu, dan itu pilihan-pilihan yang sulit kadang kita untuk menentukan apa yang terbaik gitu kan. Itu malam itu saya sempat memikirkan di poin ini yang sangat, ya benar ya, ternyata hari-hari ini banyak sekali penantian dalam hidup setiap orang gitu kan, tentang janji Tuhan, tentang doa-doanya. Kemudian saya bertanya, terus gimana ya Tuhan supaya nggak fokus kepada itu gitu, nggak fokus terus kepada janjinya Tuhan terus gitu kan. Kadang kita hanya poinnya doa tentang janjinya Tuhan gitu kan, kita poinnya doa hanya untuk doa-doa kita dikabulkan kayak gitu. Nah, fokusnya supaya nggak di situ, itu gimana gitu kan. Ketika saya bertanya begitu, ya intinya itu juga sebuah pilihan ternyata. Kita mau memiliki fokus di area itu, atau kita mau memfokuskan diri kepada apa yang Tuhan sediakan every day gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang ini poin yang harusnya kita bisa fokus, yang paling penting prioritasnya apa gitu. Tapi kita masih memikirkan yang panjang itu, yang kita belum tahu gitu.
Jadi ternyata itu juga sebuah pilihan juga gitu. Kita mau tetap di situ dan itu saya jadi ngerti setiap kali saya ngobrol sama Pak Doni gitu kan. Pak Doni kan selalu ngomong, fokus ya Bu ke Tuhan gitu kan. Fokus Bu ke Tuhan gitu. Tadinya saya tuh cuma gini, kenapa ya Pak Doni itu suka sekali ngomong fokus 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 gitu. Nggak ada kalimat lain gitu kan. Secara pribadi saya begitu. Tapi dari situ saya ngerti ternyata fokus kepada Tuhan itu lebih penting dari semua perkara-perkara yang kita bisa inginkan, kita pikirkan, dan itu terkadang justru membuat kita tidak bisa memiliki arah yang benar gitu. Tapi kalau fokusnya ke Tuhan, otomatis kita ya udah kita fokus apa yang Tuhan sediain aja, yang Tuhan kerjakan aja gitu. Jadi itu jadi perenungan yang membuat saya akhirnya tek gitu ya. Jadi kayak klik, oh ini ternyata arti dari fokus tuh ini gitu kan. Karena dari kemarin saya sempat kok fokus-fokus terus sih Tuhan. Kayaknya sudah fokus deh. Fokus yang gimana lagi gitu. Ternyata itu dari beberapa hal, contoh-contoh yang Tuhan berikan lewat kehidupan orang-orang di sekitar saya begitu, dan sharing-sharing mereka gitu. Dan perenungan itu membuat saya akhirnya ngerti, oh arti fokus ke Tuhan tuh ternyata ini. Jadi ternyata memang itu sebuah pilihan juga kita mau atau tidak. Begitu sih Pak Doni yang saya dapatkan. Makanya saya kayak pengen dengerin lagi rekamannya kemarin itu ya, ada beberapa yang saya ngeklik di situ, dan puji Tuhan waktu yang Tuhan, maksudnya tentang waktu ini itu membuat saya berpikir ternyata kalau kita hanya fokus kepada Tuhan dan kita nggak fokus ke bagian-bagian yang kita inginkan untuk dikabulkan dan sebagainya, itu simple gitu, sesimpel itu, dan hidupnya tenang gitu. Jadi saya nggak yang ngerasain struggle, nggak yang ngerasain dilema atau harus bergumul, harus selesai, harus cepat, harus begini, enggak yang di situ. Tapi enjoy aja, kayak ngerasain hidup tuh enak gitu, enjoy gitu. Jadi nggak ribet, nggak ngerasain apa namanya, dengan keriuhannya pikiran-pikiran yang terus bergema atau perasaan-perasaan di hati yang terus berkecamuk, nggak ada itu lagi. Dan itu buat saya di tanggal 17 Agustus ini, di hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan, itu salah satu bagian kemerdekaan juga dalam hidup saya. Itu sih Pak yang saya dapatkan dari apa yang Bapak boleh share, Wow. baik secara WA maupun pemuritan. Thank you banget Terima kasih. untuk Ya. semua yang sudah diberikan. Rendah hati dan semangatnya, tepuk tangan buat Ibu Yohana. Ya, sangat penting untuk kita mengetahui waktu Tuhan ini. Terutama ketika saya mendapatkan kabar bahwa kakak saya itu kan kena jantung, aritmia jantung. Ketika saya dapat kabar itu, saya sempat kaget. Nah, saya sempat menangis dalam hati saya. Duh, kenapa ya? Saya sempat menghubungi kakak saya waktu di IGD gitu. Saya berdoa sambil nangis, saya berdoa gitu. Kenapa Tuhan dalam hati? Tapi saya coba cek lagi catatan saya, mimpi-mimpi saya, apa yang pernah saya dapatkan dari Tuhan, dan ada di bulan 22 Juni, di tanggal 22 Juni itu ada catatan tentang kakak saya. Artinya gini teman-teman, kita mungkin diperhadapkan pada satu situasi yang sulit, situasi yang kita mesti cepat mengambil keputusan, kita mesti cepat mengambil satu tindakan, A atau B, ya atau tidak, benar atau salah, ini atau ini, kiri atau kanan, gitu ya. Tapi dalam Tuhan tuh nggak setergesa-gesa itu sebetulnya. Mengapa? Karena lebih dulu Tuhan ngadain hubungan dengan kita, ngadain satu relationships dengan kita. Di tengah perjumpaan itu, Tuhan mengadakan hari dan saat yang teduh, yang tenang, dari hingar-bingar dunia, dari kesibukan kita. Dan dia berdaulat penuh atas waktu itu. Dan kita tidak mengizinkan hal yang lain untuk datang, untuk menghimpit kita ada di tengah-tengah kita dengan Tuhan. Kita diizinkan untuk melepaskan nyawa untuk ganti nyawa. Ganti kehidupan dengan kehidupannya dia. Masuk ke dalam realitas sorganya sebenar-benarnya.
masuk ke dalam isi hati dan kerinduannya. Dia buka hati, kita mau masuk ke situ. Dan ketika kita mendapatkan setiap hal yang ia rindukan, kita mendapatkan kehidupan juga untuk akhirnya nanti kelak pada satu tingkat tertentu, pada satu hari tertentu yang sangat-sangat krusial untuk kita mengambil keputusan, kita tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, dengan ceroboh, atau dengan salah ngambil keputusan. Karena kita udah tahu, dasar hubungan ngambil keputusan itu berupa apa? Hubungan. Bukan A atau B, iya dan tidak, kiri atau kanan, tapi berdasarkan hubungan. Jadi, yang ia tanamkan berupa apa? Bukan keputusan, bukan. Tapi dasar pemikiran dan penghidupan yang sesungguhnya. Yang ia nyatakan kepada kita adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bukan ngambil keputusan ya dan tidak, A atau B, bukan. Tapi inti sebenarnya adalah kebijaksanaan. Hingga akhirnya kita nggak usah menerima hal-hal yang buruk di dunia ini sebetulnya. Yang ngalamin buruk mungkin orang lain. Dan kita belajar ketika orang ini didoakan. Kita mendapatkan hikmat di situ. Nah, ini pentingnya untuk kita mendapatkan hubungan dengan Tuhan. Di waktu-waktu kita mendapatkan waktu-waktu teduh itu, ia menceritakan keinginannya dan kerinduannya. Dan kita dibangun oleh hidupnya. Dan hidup yang ia berikan adalah untuk hidup yang kekal. Jadi, kalau waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang teduh, apalagi ya, banyak lakukan waktu-waktu yang teduh di mana ia berdaulat penuh memutuskan untuk apa yang kita putuskan, berikan pengajaran apa yang kita sanggup terima, dan berikan setiap hal yang baru menggantikan kita yang lama. Tepuk tangan semuanya. Jadi kalau nanti terpaksa ngambil keputusan, saya pikir nggak terpaksa, tapi membuat kita semakin yakin ini dia, meskipun datangnya masalah nih ya, ini dia. Tuhan sedang mengerjakan hal yang indah sekarang dalam hidup saya. Itu salah satunya kita mesti mempunyai satu pandangan seperti begitu agar kita tidak terjebak kepada pemahaman, wah kita terperangkap nih. Semua pintu tertutup nih. Sebetulnya enggak. Sebetulnya enggak seperti begitu. Ia adalah Tuhan segala waktu. Dia yang punya waktu. Dan dia punya dunia ini sebetulnya. Oke, itu jelas teman-teman terjawab ya. Jadi jangan pernah terdesak oleh waktu, jangan. Karena kita sudah diberikan oleh Tuhan waktu yang indah, waktu yang teduh bersama-sama dengan. Oke, dengan demikian, kalau ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Yohana, lalu kemudian atas Bu Devina juga, dan kemudian tadi siapa yang bertanya lagi ya? Kalau nggak salah udah lagi semua. Terima kasih juga atas penguatannya, peneguhannya Bu Dina ya. Terima kasih Bu Enda juga yang tadi sudah bertanya juga, terima kasih. Dan kiranya semua apa yang dibahas di sini nanti ada rekamannya, silakan Bapak Ibu teman-teman ulangi lagi karena selalu ada pesan khusus buat Tuhan. Bagi kita yang mengulangi pelajaran-pelajaran ini, selalu ada pesan khusus bagi Tuhan. Mengapa? Karena kemudian kita mesti jangkau jiwa. Ya teman-teman ini, jangkau jiwa ini penting. Untuk apa? Kita memusatkan pikiran Kristus dalam hidup kita, bukan pikiran kita. Ya, karena iman itu bukan perasaan. Perasaan mungkin kitanya nggak tentu arah, tapi Tuhan menavigasi kita kepada arahan dan waktunya. Yuk kita doa, yuk kita tutup pemuridan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berdaulat atas kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau penyelamat kami, Engkau juru selamat kami, maka selamatkan kami dengan setiap pikiran-Mu, dengan setiap buah roh, setiap apapun yang Engkau rindukan, setiap rencana-Mu Tuhan, nyata dan tergenapi dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami, semuanya mengalir setiap kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah itu. Maka Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar sepanjang FFG ini, itu menggantikan nyawa kami yang lama dan memperpanjang nyawa kami di dunia ini. Kami berbuah lebat, menjangkau jiwa-jiwa untuk jangkau semua orang oleh tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan setiap apa yang kami nyatakan bagi kerajaan Allah, kami mendapatkan balasannya hari ini, di bumi ini, di dunia ini juga. Dan itu untuk memperpanjang nyawa kami di dunia ini, untuk kami berbuah lebat bagi kerajaan Allah saja. Maka Tuhan silakan tuntun kami ke dalam orang yang tepat, kepada kumpulan yang tepat, kepada bangsa-bangsa yang tepat, kepada suku bangsa yang tepat, kepada setiap pikiran-pikiran yang tepat, kepada setiap keputusan yang tepat. Dan buat kami mengalami saat teduh bersama-sama dengan Kau senantiasa, saat beristirahat senantiasa dalam hadirat-Mu, dan apa yang telah Kau sediakan bagi kami menerimanya,
Kami bersuka cita di dalamnya, dan kami terus-menerus mengerjakan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Diberkatilah anak-anakmu pada saat ini dengan setiap berkat-berkat yang baru, setiap urapan yang baru, dan setiap hikmat kebijaksanaan yang Kau taruh di hati kami semua. Buat itu berbuah lebat bagi semua jiwa-jiwa yang mendengarkan firman itu keluar dari mulut kami semua. Makasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita berfoto lagi sekali lagi bersama-sama teman-teman. Buka videonya.